Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Diana. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan doa. Semoga pembelajaran pada hari ini akan lancar dan diberikan kemudahan. Nah, sebelum kita belajar, Ustazah akan sampaikan pijakannya. Pijakan sebelum belajar yang pertama adalah pastikan duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Materi pada kali ini adalah adab terhadap orang tua. Pengertian adab. Dalam bahasa Arab, kata adab merupakan bentuk kata benda dari kata kerja adaba, yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Menurut ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, karya Luqman Junaidi, adab menurut Rasulullah SAW adalah pendidikan tentang kebajikan yang merupakan bagian dari keimanan. Lalu, adab kepada orang tua. Wajib bagi setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan menerapkan akhlak atau adab yang baik. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam keluarga atau bertanggung jawab atas tugas rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari merupakan definisi dari orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Dalam berinteraksi dengan kedua orang tua, anak harus memperhatikan rambu-rambu etika yang disebut dengan adab. Adab yang pertama yaitu taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Hukum menaati orang tua adalah wajib bagi setiap muslim, sedangkan mendurhakai orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kecuali jika mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah. Adapun cara penolakan atas perintah maksiat harus dilakukan dengan sikap yang baik dan tutur kata yang santun agar orang tua tidak tersinggung atas ucapan kita. Lalu, adab yang kedua adalah berbakti, dalam kurung birrul walidain, dan menghormati orang tua. Birrul walidain berarti berbuat baik kepada orang tua. Lawan dari kata birrul walidain yaitu uququl walidain, yang artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah. Jadi, kita diwajibkan untuk berbakti dan selalu tunduk kepada kedua orang tua, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Adab yang ketiga adalah bersikap sopan, berbicara santun, dan tidak mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Sikap dan perilaku yang benar kepada kedua orang tua adalah dengan tidak berkata dan tidak pula berlaku kasar, yaitu jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua perkataan yang jelek, meskipun kata yang paling ringan yakni yang berarti desahan karena bosan atau dongkol. Begitu pula, kita tidak boleh melakukan perbuatan jelek kepada kedua orang tua, sekalipun perbuatan yang paling ringan seperti mengibaskan tangan dan lain sebagainya. Lalu, adab yang keempat adalah berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan orang tua.
Jasa besar kedua orang tua kepada anak tentunya tidak dapat diukur dengan materi. Salah satu cara yang dapat dilakukan anak kepada kedua orang tua adalah balas budi, yakni berupa doa. Bahkan, salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat yakni dengan mendoakannya. Nah, yang kelima yakni menjalin silaturahim dengan kerabat orang tua ketika sudah meninggal. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita dianjurkan untuk tetap menjaga tali silaturahim dengan kerabat orang tua. Tujuannya agar tidak terputusnya tali silaturahim meskipun orang tua sudah meninggal. Yang keenam, melunaskan hutang orang tua ketika sudah meninggal. Ketika orang tua sudah meninggal, kita memiliki kewajiban untuk melunasi jika seandainya orang tua masih ada hutang kepada orang lain. Tujuannya agar orang tua kita terbebas dari pertanggungjawaban di akhirat. Nah, teman-teman dapat melihat ya, contoh kegiatan yang menggambarkan adab kepada orang tua. Nah, di sini ada yang pertama mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Lalu, mencium tangan orang tua saat hendak keluar. Selanjutnya, berbicara lemah lembut. Dan yang terakhir, menunduk ketika berjalan di depan orang tua. Kesimpulan, adab merupakan hal yang sangat mendasar dan penting dimiliki oleh setiap manusia, terutama umat muslim itu sendiri. Karena dengan adab manusia akan mengerti bagaimana harus bersikap. Nah, di sini teman-teman juga dapat melihat proyeknya ya. Pastikan untuk teman-teman melihat proyeknya di Google Classroom yang sudah Ustazah kirim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.